Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Kurniawan, NIM 2200206501001. Di sini saya akan melakukan simulasi praktik sensor dan transducer, yang dimana praktik kali ini yaitu menggunakan sensor asap atau MQ2. Namun pada saat simulasi kita menggunakan MQ5. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke langkah kerja dari job sheet sensor asap ini. Yang pertama yang perlu kita persiapkan, karena kita akan melakukan ini secara simulasi, maka tentu saja kita harus mempersiapkan yang namanya software Proteus. Yang kedua yaitu Arduino IDE, dan selanjutnya kita langsung ke alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, terlihat dari rangkaian, yang pertama-tama itu kita memerlukan yang namanya sensor asap, tentu saja MQ5, dan yang kedua yaitu Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Selanjutnya kita membutuhkan 2 buah resistor dan 2 buah LED red dan LED green. Nah, kita juga menggunakan oscilloscope yang langsung terhubung ke channel A-nya, ke sounder, dan kita akan memerlukan juga yang namanya terminal serial terminal untuk menampilkan teks yang akan ditampil kepada terminal. Nah, juga kita membutuhkan yang namanya sounder. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama, kita harus membuat rangkaian ini terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke Proteus. Seperti yang terlihat pada rangkaian, kita membutuhkan pertama-tama adalah Arduino. Nah, selanjutnya kita menggunakan sensor MQ5, dan selanjutnya data output pada MQ5 itu terhubung pada pin analog Arduino, itu analog A5. Oke, selanjutnya ground itu terhubung ke ground. Kita hubungkan pin groundnya ke pin ground. PCC-nya itu terhubung ke tegangan power. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan yang namanya tunggu, kita masuk ke Proteus, masuk ke library, kita harus mengambil yang namanya logic state. Ya, kita mengambil logic state, tambahkan ke sini, kita rotate, ya. Kita langsung hubungkan. Nah, selanjutnya kita butuhkan yang namanya terminal. Kita ke sini, kita mengambil virtual terminal, yang dimana pin RX ini kita hubungkan ke pin TX pada Arduino, sedangkan pin TX-nya kita hubungkan pada pin RX pada Arduino. Nah, selanjutnya kita menghubungkan sounder pada Arduino.
Kita kembali ke device, kita hubungkan solder ke Arduino, yang dimana pin solder ini terhubung ke pin 10 pada Arduino. Sedangkan pin groundnya kita hubungkan ke ground. Nah selanjutnya kita masukkan LED, dimana kita menggunakan LED green dan juga LED red. Kita rotate. LED ini terhubung ke pin 12 dan juga pin 11, dimana LED rednya itu terhubung di pin 12. LED red terhubung di pin 12, sedangkan greennya terhubung di pin 11. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan yang namanya resistor untuk kita putuskan dulu ini. Nah, begitupun dengan LED greennya kita tambahkan resistor. Nah, jangan lupa set resistor di set nilai resistornya dinilai 330 ohm ya, 330 ohm. Begitupun dengan resistor yang kedua. Nah kita set 330. Nah selanjutnya kita membutuhkan yang namanya osiloskop, dimana osiloskop ini channel A nya kita hubungkan ke solder. Nah sepertinya kita juga hubungkan ground pada LED ke ground. Nah seperti ini. Selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan sesuai dengan petunjuk, yaitu kita harus memasukkan file hex untuk pembacaan sensor gas yang terdapat dalam library Proteus. Nah, kita harus memasukkan file hex pada sensor MQ5 ini, dimana sudah tertera library-nya atau filenya itu dalam job sheet. Nah kita masukkan dulu. Nah ini dia, kita klik open. Nah klik OK. Nah selanjutnya kita masuk itu kita buat program, yang dimana program itu sudah tersedia dalam job sheet. Nah ini, kebetulan saya sudah memasukkan program tersebut ke Arduino IDE. Nah untuk melakukan compile, untuk menghubungkan program ini ke dalam Proteus, pertama-tama kita harus masuk ke preference. Nah kita aktifkan yang namanya upload. Kita aktifkan dulu ini, lalu klik OK untuk mengambil file hex script Arduino ini. Nah kita klik compile. Baik, sekarang programnya sudah tercompile. Nah kita copy alamat dari file hex dari Arduino. Kita copy lalu pastekan ke Arduino. Kita paste lalu klik OK.
Nah, sekarang kita jalankan simulasi. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di dalam virtual terminal itu terdapat teks yang dapat kita lihat itu pembacaan sensor gas, tidak ada gas terdeteksi. Nah, dan juga terlihat pada osiloskop. Osiloskop ini pada channel A-nya itu belum terjadi apa-apa. Nah, karena sensor gas MQ5 ini belum terpicu atau sama sekali belum mendeteksi adanya asap, karena logisnya itu masih bernilai 0. Sesuai tadi yang kalau kita lihat dari job sheet, itu pada ketika sensor asap ini mendeteksi adanya smoke, maka akan menghasilkan higher output voltage. Nah, sedangkan kalau tidak ada smoke yang dideteksi, maka dia akan lower output voltage. Artinya output tegangan itu rendah. Jadi kalau ada smoke, output tegangannya itu tinggi. Nah, sekarang kalau kita ubah logic state ini menjadi 1, maka yang terjadi adalah sounder itu akan berbunyi. Sounder itu akan berbunyi, dan pada virtual terminal itu akan memunculkan teks yang dimana gas terdeteksi oleh pembacaan sensor gas. Nah, begitupun terlihat dari LED ketika sama sekali ketika sensor asap ini tidak mendeteksi asap, maka LED green ini akan menyala dan channel A itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, begitu ketika sensor asap itu tidak mendeteksi asap. Nah, dan juga sounder itu tidak akan berbunyi. Nah, ketika kita aktifkan, maka sounder itu akan berbunyi dan LED green itu tidak akan menyala. Kita matikan. Nah, maaf, sepertinya ada kesalahan. Pertama-tama, dimana seharusnya ini terhubung di pin 12. Nah, seharusnya itu ketika sensor ini mendeteksi adanya asap, maka LED yang pertama itu LED red ini seharusnya menyala, dan terlihat bahwa ketika LED menyala, ternyata sensor itu mendeteksi adanya gas terdeteksi. Nah, di sini sounder juga berbunyi. Namun ketika sensor MQ5 ini tidak mendeteksi asap, maka LED green ini akan mati, akan menyala maksud saya. Selanjutnya kita masuk ke tugas-tugas yang dimana tugasnya itu kita harus memodifikasi program yang di atas ini agar dapat menampilkan data pembacaan sensor gas pada LCD 16x2. Nah, kita pertama-tama membuat rangkaian LCD terlebih dahulu. Tentunya kita membutuhkan yang nama LCD 16x2. Di sini kita menggunakan LCD 16x2. Nah, kita simpan di sini. Di mana D4, D5, D6 sampai D7 itu terhubung di pin 2, pin 3, pin 4. Jadi kita membutuhkan yang namanya
output dan input. Nah, kita pertama menggunakan output. Output ini kita langsung hubungkan di D7, kita rotate, kita copy, kita pindahkan dulu, kita hubungkan, kita copy dan paste from. Nah, begitupun dengan D6, kita hubungkan ke output. Oke. Nah, selanjutnya kita membutuhkan yang namanya input. Kita hubungkan ke Arduino. Tentunya di pin 2. Kita rotate terlebih dahulu. Kita copy, hubungkan. Nah, kita hubungkan. Oke. Di mana D7, D6, D5, D4 kita harus memberikan yang namanya penamaan agar dapat mengenali. Kita kasih D7, ini D6, D4, D5, dan ini D4. Nah, pada pin Arduino ini kita kasih ini adalah D7, D6, ini D5, dan pada pin 5 kita kasih D4. Nah, sekarang kita hubungkan lagi, dimana itu E dan RW terhubung di ground. Pertama kita kasih output dulu, output, kita rotate, kita hubungkan pada itu pun dengan kita copy terlebih dahulu, paste, hubungkan ke 4, kita ambil ground, terhubung ke RW. Oke. Ini kita beri nama dulu, dan ini adalah RS. Oke. Nah, itu terhubung di pin 6. Kita kasih input, kemudian kita copy, kita paste. Kita kasih nama atau string E. Dan ini adalah RS. Oke. Selanjutnya yaitu pada pin PEE nya kita sepertinya juga membutuhkan yang namanya adalah port HG. Port HG ini kita membutuhkan yang namanya port HG. Nah, potentiometer, kita hubungkan dulu PSS nya ke ground. Dan
PDD-nya ke power, dan PEE-nya ke port AG. Nah, kita juga membutuhkan power lagi di sini dan juga ground. Nah, selanjutnya kita melakukan editing pada program. Nah, karena rangkaian sudah selesai, kita masuk ke program. Dimana kita memerlukan yang namanya di sini kita memerlukan namanya library liquid crystal untuk library pada LCD 16x2. Nah, kebetulan pada Arduino itu sudah ada library untuk liquid crystalnya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel yang bernama liquid. Kita membuat variabel yang bernama LCD. Langsung saja, yang dimana kita harus lihat dulu LCD yang terhubung, pin-pin yang terhubung pada LCD ke Arduino. Nah, kita lihat di sini adalah ada yang terhubung di pin 14, 13, 12, 11, 6, 4. Nah, kalau kita lihat di sini pin yang terhubung adalah pin 7, pin 6, pin 5, pin 4, pin 3, pin 2. 7 sampai 2. Jadi kita masuk ke program dan kita masukkan pin-pin yang terhubung. 6, 5, 4, 3, 2. Tikom. Nah, selanjutnya kita masuk ke void setup. Kita ketik lcd.begin 16x2 sesuaikan dengan LCD yang kita gunakan. Karena kita menggunakan LCD 16x2, di sini kita mengetik 16 dan di sini 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke void loop. Nah, yang di job sheet itu mengatakan bahwa ketika kita harus membuat program itu tampil pada hasilnya itu, pembacaan itu dapat kita tampilkan pada LCD. Nah, jadi kita harus menambahkan yang namanya lcd.print. Jadi pada saat di sini kita tambahkan lcd.print. Ada gas terdeteksi. Itu langsung saja kita ada gas. Nah, titik koma. Nah, begitupun ketika tidak ada gas yang tidak ada gas yang terdeteksi. Ini tidak ada gas. Udah. Nah, titik koma. Nah, selanjutnya seharusnya kita menggunakan lcd.clear. Jangan lupa untuk LCD set Oke. Selanjutnya kita klik compile. Nah, ketika selesai kita masuk kembali ke Proteus. Nah, kita sambil melihat LCD. Nah, kita jalankan.
sepertinya di sini masih ada kesalahan atau error pada program ataupun rangkaiannya. Coba kita cek di sini. Kita compile kembali. Nah, kita masuk ke Proteus. Nah, di sini sudah tampil pada LCD 16x2, yang dimana ketika tidak ada gas yang terdeteksi, maka pada LCD 16x2 itu akan menampilkan tidak ada gas sesuai dengan program yang telah kita setting tadi, yaitu LCD print ada gas, tidak ada gas, dan LCD print ada gas. Nah, ketika kita memberikan logit state dengan bernilai 1, maka akan pada pertama-tama itu pada virtual terminal itu akan menampilkan ada gas terdeteksi, dan pada osiloskop juga menampilkan di digital osiloskop pada channel A, dan juga pada LED itu LED red itu menyala dan sounder itu berbunyi. Nah, di LCD akan menampilkan ada gas ataupun ada gas yang terdeteksi. Nah, kita memberikan logit state 0 kembali. Nah, tidak ada gas yang terdeteksi pada LCD, begitupun dengan virtual terminal, dan pada osiloskop juga kembali tidak ada yang terjadi pada osiloskop. Itu kita lihat di sini. Nah, pada sounder juga tidak berbunyi, dan LED green itu akan menyala, sedangkan LED red-nya itu dalam keadaan mati. Nah, selanjutnya ke nomor 2, yaitu kita harus membuat program untuk membaca 3 buah sensor gas. Jadi kita memerlukan 2 buah sensor lagi. Kita langsung kita rangkai dulu. Kita membutuhkan MQ5 3 buah. Dan dimana kita memerlukan juga ground dan juga power. Nah, kita hubungkan. Itu pun ke groundnya kita hubungkan. Nah, outputnya kita pilih saja. Kalau kita langsung saja hubungkan untuk MQ2 nya kita hubungkan ke A4. Ini kita hubungkan ke A3 ya. Nah, untuk soundernya itu kita memerlukan 3 pin PWM. Nah, karena kita harus membutuhkan pin PWM pada sounder, jadi kita memerlukan sounder 3 buah. Jadi kita pindahkan virtual terminalnya ke bawah. Ke sini aja. Oke. Nah, kita membutuhkan 2 buah sounder lagi. Nah, sounder. Nah, sounder ini harus terhubung di pin PWM. Berarti kita harus mengganti pin pada LCD ini. Kita hubungkan terlebih dahulu.
pin 9 ke pin sini. Nah, ini kita ganti saja, kita pada pin 4 D5 ini kita ganti sebentar, D4. Nah, D6 aja kita ganti. D6 pin 3 ini kita hubungkan ke sounder yang ketiga. Nah, tadi kita copy terlebih dahulu. Copy. Nah, D6 tadi kita hubungkan saja ke pin 8. D6. Berarti pada program kita harus ubah 76 3 kita ubah menjadi 8. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan yang ground untuk hubungkan ke sounder. Nah, dan juga untuk LED kita membutuhkan 4 LED lagi untuk LED green dan LED red. Nah, kita hubungkan saja ke pin pertama untuk pin 13 ya. Kita hubungkan ke pin 13. Oke. Kita rotate terlebih dahulu. Nih. Oke. Ini error gitu teman-teman. Error. Oke. Oke, kita hubungkan untuk LED ketiga ini, kita hubungkan saja ke pin 13. Nah, selanjutnya masih ada pin A0 dan A1. Kita hubungkan saja ke LED. Kita hubungkan pin LED D4 ini ke A2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita geser dulu ini. Geser aja ke sini. Kita drag. Nah, kita tambahkan LED green lagi di sini. Kita rotate terlebih dahulu. Oke, itu pun LED rednya. Kita rotate. Oke, ini kita hubungkan ke pin A1 dan ini kita hubungkan ke pin A0. Kita memerlukan juga yang namanya ground. Untuk ground, kita hubungkan. Begitupun dengan LED yang lain, kita hubungkan ke ground. Oke. Nah, selanjutnya kita harus masuk ke program. Tapi kita tes dulu apakah mungkin ada error. Oh iya, kita harus jangan lupa untuk memasukkan file hex pada sensornya. Kita masukkan file hex, klik OK. Begitu dengan ini, kita masukkan file hex. Oke.
Dan juga kita harus memberikan yang namanya login state. Oke. Oke. Nah, coba kita run ulang. Masih ada error. Nah, oke, mantap. Nah, selanjutnya kita harus memberikan program yang baru. Kita cek dulu masih ada pembacaan pada D6 pin 8. Oke, kita masuk ke sini. Kita belum. Oke, selanjutnya kita melakukan modifikasi program untuk melakukan pembacaan 3 sensor. Nah, tentunya kita membutuhkan integer smoke itu ada 3 buah. Nah, kita ubah ini menjadi smoke 0, ini menjadi smoke 1, ini smoke 2. Oke. Nah, yang dimana tadi smoke 0 itu terhubung di pin A5, sedangkan smoke yang untuk yang keduanya, sensor yang keduanya itu terhubung di A4. Nah, ini terhubung di A4. Nah, ini terhubung di A3. Nah, sampai dengan nah, kita juga membutuhkan integer. Kita juga membutuhkan ini 3 buah. Mungkin lebih baik kita lakukan secara berurutan. Nah, kita membutuhkan integer buzzer ini 3 variabel. Nah, untuk buzzer pertama, buzzer kedua, dan buzzer ketiga. Mungkin kita ubah aja ini menjadi smoke buzzer 0, 1, 2. Nah, begitupun dengan ini kita harus copy 3. Nah, kita beri nama red LED 1, green LED 1, red LED 2, LED 2, LED 3, dan green LED 3. Nah, kita harus menyesuaikan pin-pin yang terhubung pada LED-nya. Untuk LED yang pertama, LED yang pertama yaitu red LED yang pertama itu terhubung di pin 12, dan green LED itu terhubung di pin 11. Oh ya, jangan lupa kita harus sebenarnya menghubungkan resistor. Kita nanti untuk LED ini seharusnya menggunakan red LED. Ini terhubung di pin 13. Nah, ini terhubung di pin 13, green LED 13. Dan untuk green LED nya itu terhubung di A3, 3. Red LED ini terhubung di pin A1, 1, dan green LED ketiga ini terhubung di A0. Nah, untuk buzzer pertama itu terhubung di pin 10. Nah, untuk sounder yang keduanya itu terhubung di pin 9. Ini pin 9.
kedua, sedangkan ini adalah pin 3. Oke, selanjutnya sebenarnya kita harus menambahkan oscilloscope juga. Jadi kita cukup satu. Kita harus mengubah pada buat setupnya. Yang pertama kita menambahkan untuk ini, kita copy 3 kali. Oke, yang di sini kita menggunakan red LED1, green LED1, buzzer 0, dan smoke 0. Oke. Di sini red LED 2, green LED 2, buzzer 1, smoke 1. Nah, di sini kita mau red LED 3, green LED 3, buzzer 2, smoke 2. Oke, ini sebagai input, Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke void loop. Nah, di void loop ini kita harus melakukan sebuah percabangan atau sebuah if itu 3 kali, karena kita ini menggunakan 3 buah sensor. Jadi kita harus membuat sebuah logika, membuat 3 logika. Jadi kita tinggal copy dan lagi kita memberikan batasan kita kasih keterangan pembacaan sensor pertama. Jadi kita kasih komentar pembacaan 1. Nah, di sini pembacaan S2. Oke. Di sini kita tambah pembacaan S3. Oke. Nah, sekarang kita melakukan copy ini. Kita tambahkan ke sini. Ctrl P. Kita ubah ini menjadi pembacaan sensor gas 2. Sini. Ctrl P, bacaan sensor 3. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ubah menjadi red LED 1 dan sini green LED 1 dan sini menggunakan buzzer 0. Nah, ini adalah sebuah frekuensinya kita menggunakan 1000. 1000. Kita samakan saja. Sini ada gas terdeteksi, ada gas. Oke, selanjutnya kita kasih keterangan S1. Oke, smoke 0, RLD 1. Oke, selesai. Selanjutnya di sini RLD 1 besar 0. Nah, selanjutnya di sini kita kasih S1. Oke, untuk pembacaan sensor 2 di sini kita menggunakan smoke A1, red LED 2, green LED 2, buzzer 1. Sini S2. Sini red LED 2, green LED 2 dan buzzer 1.
Nah, selanjutnya di sini S2, sini pun S2. Pembacaan sensor 3, di sini SMOP A2, LD3, Green LD3, Basar 2, S3, S3, Red LED 3, di sini adalah 2. Oke. Oke, selanjutnya kita compile. Oke, kita masuk ke Proteus dan Gangka. Nah, dapat terlihat pada virtual terminal ini. Di sini udah melakukan pembacaan sensor gas 1, di mana dapat kita lihat bahwa pada pembacaan sensor 1 itu masih bernilai 0. Logisnya masih bernilai 0, begitupun dengan sensor kedua dan sensor ketiga. Nah, kita lihat di sini pembacaan sensor 1 itu S1 tidak ada gas terdeteksi, begitupun dengan S2 tidak ada gas terdeteksi, begitupun S3 tidak ada gas yang terdeteksi. Nah, lanjut kita ubah gas S1 ini dan S2 ini menjadi 1. Nah, di sini akan terlihat akan ada gas terdeteksi dan semua sounder itu akan bunyi. Nah, kita matikan terlebih dahulu. Kita close dulu ini, close-nya. Tunggu, sebenarnya ada LED green ini tidak menyala. Terhubung di pin A2. Tunggu. Nah, sebenarnya salah inisialisasi. Kita jalankan ulang. Kita compile ulang. Kita jalankan proses. Nah, tunggu. Oke. Sini dapat terlihat bahwa ketika ketiga sensor ini tidak mendeteksi adanya asap atau logit state-nya itu masih bernilai 0, maka dapat terlihat bahwa untuk LED green yang ketiga, untuk sensor yang ketiga ini LED green itu menyala, begitupun LED yang untuk sensor yang kedua itu menyala, dan begitupun LED untuk sensor yang ketiga, yang pertama LED green-nya itu masih menyala. Nah, di sini dapat terlihat di virtual terminal juga bahwa jelas bahwa untuk S3, S2, S1 itu sama sekali tidak mendeteksi adanya gas. Nah, begitupun dengan pada LCD 16x2, mana pada LCD 16x2 ini menampilkan untuk S1 tidak ada gas, S2 tidak ada gas, dan S3 itu tidak ada gas. Nah,
kita melakukan uji coba untuk sensor yang pertama. Nah, kita memberikan nilai logis 1, yang dimana ketika kita memberikan logis 1 pada sensor yang pertama, LED red yang pertama itu akan menyala, dan sedangkan LED green itu akan mati. Dan pada pembacaan virtual terminal itu memperlihatkan bahwa S1 ada gas terdeteksi, begitupun pada LCD 16 kedua ada gas. Nah, kita matikan dan kita uji coba untuk sensor yang kedua. Nah, untuk sensor yang kedua itu juga LED red-nya itu akan menyala, sedangkan LED green itu akan mati. Dan dimana pembacaan pada LCD itu juga akan menampilkan ada gas yang terdeteksi. Nah, begitupun dengan virtual terminal itu ada gas terdeteksi pada sensor yang kedua. Nah, kita matikan. Ketika kita matikan, LED green-nya itu akan kembali menyala. Nah, kita aktifkan pada sensor yang ketiga. Dimana kita mengaktifkan sensor yang ketiga, begitupun sounder juga akan kembali berbunyi dengan frekuensi yang sudah kita set tadi, yaitu 1000. Nah, di sini pada terminal itu terlihat bahwa S3 ada gas terdeteksi. Nah, begitupun pada LCD 16 kali 2 ada gas. Nah, dan terlihat bahwa LED red yang ketiga untuk sensor yang ketiga ini menyala, dan LED green-nya itu mati. Nah, kita kembalikan pada logis state 0. Nah, ketika kita mengembalikan logis state 0, semua sounder itu akan mati, dan LED green itu akan menyala semua, baik itu sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Dan pada penampilan LCD 16 ke 2 itu sama sekali tidak ada gas yang terdeteksi, begitupun dengan virtual terminal. Nah, untuk analisis pada program, kita lanjut ke analisis pada program. Baik, kita masuk ke program. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, di mana kita ini menggunakan yang namanya include liquid crystal. Karena kita menggunakan LCD 16 kali 2, maka kita memerlukan library liquid crystal ini. Nah, di sini terdapat sebuah variabel yang namanya LCD untuk menginisialisasi pin-pin yang terhubung pada LCD 16 kali 2, yang dimana kita hubungkan yaitu pada pin 7 pada Arduino 6, 5, 4, 8, dan 2. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan pin 3 karena pin 3 kita hubungkan pada pin sounder, dimana karena pin sounder membutuhkan pin PWM, jadi kita alihkan pin 3 yang terhubung tadi ke pin 8. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan sebuah variabel integer untuk pada red LED dan green LED. Di sini masing-masing kita membutuhkan 3 buah variabel karena kita menggunakan 3 buah sensor. Nah, begitupun dengan buzzer-nya. Di sini sebuah tipe variabel integer yang dimana ada buzzer 0, buzzer 1, dan buzzer 2, karena kita menggunakan 3 buah buzzer atau sounder yang untuk memberikan instruksi atau info bahwa ketika sensor itu mendeteksi sebuah asap, maka sounder ini akan berbunyi, di mana buzzer 0 itu terhubung di pin 10, buzzer 1 itu terhubung di pin 9 Arduino, dan buzzer 2 terhubung di pin 3 Arduino. Nah, kita juga menggunakan sebuah tipe data integer untuk membuat variabel smoke A0 hingga A2, yang dimana smoke A0 ini terhubung di pin A5, pin analog A5 pada Arduino, dan smoke A1 terhubung di pin analog A4 pada Arduino, smoke A2 terhubung pada pin analog A3 pada Arduino. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan pin mode pada masing-masing variabel yang telah kita buat tadi, yang dimana yang tentunya pada LED itu kita jadikan sebagai output, sedangkan dan juga buzzer sebagai output, yang input itu adalah sensornya. Nah, ada smoke A0, smoke A1, dan smoke A2. Nah, kita jangan lupa untuk melakukan begin pada LCD. Nah, karena kita menggunakan LCD 16 kali 2, maka tentu saja kita masukkan di sini 16 dan di sini 2. Nah, juga melakukan serial begin pada serial monitor untuk membuka komunikasi pada serial monitor, yaitu dimana bit rate-nya itu
9600. Nah, pada point loop di sini kita melakukan set kursor pada LCD itu 0,0. Nah, yang pertama itu untuk pembacaan sensor yang pertama. Nah, di sini akan melakukan menampilkan teks pada serial monitor atau virtual terminal, yaitu pembacaan sensor gas 1. Nah, untuk sensor yang pertama. Nah, di sini adalah sebuah logika yang kita menggunakan if else. Ya, artinya di sini adalah ketika pembacaan digital pada smoke A1, smoke A0 atau sensor yang pertama, yaitu ketika pembacaan digitalnya itu bernilai high, artinya ada asap yang terdeteksi atau gas yang terdeteksi, maka kita melakukan digital red, artinya kita menyalakan red LED yang pertama. Nah, di sini ada high, artinya kita menyalakan red LED yang pertama dan mematikan green LED yang pertama. Nah, tone artinya di sini kita menyalakan zone sounder tadi atau buzzer yang tadi, yang mana kita menghubungkannya pada Arduino. Nah, ini untuk buzzer yang pertama. Nah, untuk sensor yang pertama dengan frekuensi 1000. Nah, dan di sini juga kita akan menampilkan pada virtual terminal atau serial monitor, yang dimana kita akan menampilkan tag S1 ada gas terdeteksi. Artinya sensor yang pertama itu ada gas yang terdeteksi. Nah, LCD print kita menampilkan S1 ada gas. Nah, ini ketika ada asap yang terdeteksi. Nah, else artinya jika tidak ada gas yang terdeteksi, artinya smoke A0 ini pembacaan digitalnya adalah low, maka di jalan red LED yang pertama ini kita set low, artinya matikan red LED yang pertama dan menyalakan green LED yang pertama, dan buzzernya ini kita tidak aktifkan atau not tone buzzer 0. Nah, di serial print ini kita menampilkan S1 tidak ada gas terdeteksi pada virtual terminal. Nah, LCD pun kita akan menampilkan S1 tidak ada gas, artinya pembacaan pada S1 itu tidak ada gas yang terdeteksi. Begitupun dengan pembacaan S2, sama-sama sesuai logikanya itu sama-sama sama dengan pembacaan S1. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan karena cara kerjanya juga sama. Nah, di sini ada delay 100. Nah, itu mungkin simulasi yang mungkin saya dapat jelaskan. Mohon maaf mungkin jika penjelasan saya mungkin sangat panjang ataupun kurang jelas. Mohon maaf karena memang untuk melakukan simulasi di sini kita memerlukan waktu yang banyak, mulai dari merangkai, membuat program, menganalisa program, dan juga melakukan perbaikan error. Dan mungkin jika mungkin ada kesalahan dari simulasi ini, mungkin bisa dikomentari atau diberikan arahan agar saya dapat melakukan simulasi kedepannya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.